Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan satu patah kata buat kalian semua. Di dunia ini hanya ada dua tragedi besar dalam hidup Anda. Yang pertama adalah Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, dan yang kedua, orang lainlah yang akan mendapatkannya. Itu kata Oscar Wilde. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menjadi orang yang mendapatkan apa yang Anda inginkannya. Bersama dengan saya, Dewi Krisniawati, dengan NIM B100 2083 dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan dari rangkuman e-book yang saya baca yang berjudul Implementing an Information Security Management System. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui, yaitu proker dari buku ini untuk meningkatkan kebutuhan akan keamanan informasi dan mengakses kebutuhan dalam ruang lingkup audit. Judul buku ini Implementing an Information Security Management System, atau menerapkan sebuah informasi keamanan pengelolaan sistem. Buku ini ditulis oleh Abhishek Chopra dan Mukund Chowdhury. Diterbitkan oleh Apres pada tahun 2020. Pada bab pertama, yaitu kebutuhan akan informasi keamanan. Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dari penggunaan yang tidak sah. Keamanan informasi menjadi penting karena untuk mengurangi dampak dari pencurian informasi pribadi atau organisasi yang dapat menghancurkan informasi tersebut. Adapun beberapa karakteristik dari informasi, yaitu availability, akurasi, keaslian, kerahasiaan, dan integritas. Keamanan informasi di seluruh industri data diterapkan pada industri apapun. Faktanya adalah setiap industri yang menghasilkan informasi berharga yang membutuhkan keamanan informasi yang baik. Adapun yang memerlukan kebutuhan keamanan informasi yaitu perbankan, rahasia dagang, perawatan kesehatan, manufaktur, dan teknologi informasi. Untuk itu perlu adanya pemahaman melindungi informasi dengan berbagai kontrol dan pemeriksaan. Bab 2. Menilai kebutuhan dan cakapan. Mengidentifikasi konteks organisasi merupakan langkah pertama dalam implementasi yang mengharuskan untuk menganalisa masalah eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keamanan informasi perusahaan. Masalah eksternal sendiri yaitu faktor yang berada di bawah kendali organisasi, sedangkan masalah internal yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Dalam pernyataan penerapan SOA untuk membantu dalam pemilihan kontrol yang diterapkan dalam organisasi yang harus ditunjukkan kepada auditor atau lembaga sertifikasi selama latihan sertifikasi ISO 27001. Manajemen senior sendiri bersedia menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan keamanan informasi yang berupa manusia, alat, anggaran, dan lain-lain. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak dapat menghasilkan manfaat yang diharapkan, yaitu untuk memenuhi tujuan strategi organisasi, untuk membuat program manajemen risiko untuk mengelola risiko secara efektif, mengelola sumber daya secara efisien, dan membuat inisiatif lebih bertambah. Dalam bab tersebut, kita belajar tentang pentingnya langkah pertama dalam implementasi, yaitu menilai dan memahami kebutuhan bisnis dan konteks organisasi. Di sini juga mempelajari cara menyelesaikan cakupan implementasi dengan membuat peta jalan untuk implementasi SMKI/ISO 27001. Adanya mendapatkan dukungan penuh dari manajemen agar implementasi dapat dicapai dan bermanfaat. Bab 3 yaitu pembukaan proyek. Ketika menerapkan suatu rencana tingkat tinggi, maka perlu adanya disiapkan kebijakan tingkat tinggi untuk keamanan informasi yang melibatkan beberapa hal, yaitu menyiapkan peran dan tanggung jawab, mendefinisikan aturan untuk perbaikan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran tim dengan memberikan pelatihan dan komunikasi secara teratur. Selanjutnya, menyiapkan gugus tugas proyek pada awal perencanaan dan pelaksanaan untuk membawa keberhasilan, meliputi Departemen Administrasi,
Kepala Petugas Keamanan Informasi atau CISO, Admin Sistem atau Manajer TI, Tim Manajemen Keamanan Informasi atau ISM, dan yang terakhir Manajemen Sumber Daya Manusia. Bab ini berbicara mengenai rencana tingkat tinggi untuk mengimplementasikan ISO 27001. Bab ini juga membahas tentang cara menyiapkan gugus tugas proyek yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Secara singkat, pada bab ini berbicara tentang peran dan tanggung jawab. Selain itu, kita juga belajar akan pentingnya mendapatkan komitmen dan tim serta dari manajemen atas untuk memulai sebuah proyek. Bab 4. Penilaian risiko awal. Penganalisisan kesenjangan dengan tim yang berbeda untuk menentukan celah menggunakan kontrol yang disediakan dalam standar ISO/IEC 27001 antara lain kebijakan keamanan informasi, keamanan sumber daya manusia, manajemen aset, kontrol akses, keamanan fisik dan lingkungan, dan keamanan operasi dan komunikasi. Pada bab 4 ini berisi mengenai cara melakukan penilaian risiko awal dengan semua tim, apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari kontrol. Selain itu, adanya laporan penting dari perspektif manajemen, karena untuk mengetahui area yang memiliki kesenjangan dan untuk melacak tindakan ke semua orang. Bab 5. Pendekatan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang dipelajari dalam pendekatan manajemen risiko ini, antara lain yang pertama, kerangka kerja dari risiko sangat penting dari perspektif pengaturannya, jalan yang jelas untuk mengelola risiko. Setelah jalur sudah ditetapkan, maka akan lebih mudah untuk lebih maju ke depan. Kedua, manajemen aset mempelajari cara mengidentifikasi aset, jenis aset, dan cara memelihara dan membuangnya. Dengan memahami aset, dapat mengetahui siklus hidup aset lebih mudah. 3. Pengelolaan risiko dan mengidentifikasi kontrol yang sesuai di jalur implementasi yang menjadi langkah praktis untuk membantu pemeriksaan. Keempat, peninjauan ulang pernyataan penerapan SOA. Bab 6. Eksekusi. Ada beberapa hal yang dipelajari dalam bab 6 ini, yaitu penerapan kontrol ISO 27001 dengan mengadopsi pedoman yang dibagikan sesuai dengan standarnya. Adanya kontrol keamanan informasi yang perlu diterapkan dan dijalankan dalam organisasi agar audit sistem siap untuk menyelesaikan masalah-masalah. Bab 7. Audit internal. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam audit internal ini, yaitu pemahaman audit internal, pelaksanaan audit, penyusunan laporan audit, dan penutupan temuan sebelum audit eksternal. Selanjutnya, adanya pembentukan tim audit, melakukan pelatihan audit, mengatur jadwal audit, membuat laporan audit, dan menutup berbagai celah yang dapat masuk. Maka dari itu, pentingnya kita harus mempersiapkan dan melaksanakan berbagai rencana perbaikan untuk memperkuat organisasi menjadi lebih baik. Bab 8. Tinjauan manajemen. Di dalam bab ini ada beberapa hal yang dipelajari, yaitu pertama, perencanaan dan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen, aspek yang perlu dipertimbangkan saat melakukan peninjauan. Kedua, rencana peningkatan dan cara melacak rencana. Ketiga, pentingnya tinjauan manajemen dan memberi tips tentang cara melakukannya. Terakhir, komunikasi kemajuan dan pembaruan dengan pemangku kepentingan. Bab 9. Audit eksternal. Persyaratan audit eksternal untuk mempersiapkan audit praktik untuk mengelola audit dan menutup audit yang mencakup beberapa hal, yaitu persiapan audit, praktik terbaik, dan penutupan audit. Ada beberapa hal yang dipelajari juga, yaitu penerapan alam pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan departemen pendukung. Audit internal dilakukan setahun sekali sesuai kebijakan, sedangkan audit internal terakhir dilakukan pada bulan dan tahun tertentu. Untuk tinjauan manajemen ini dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Bab 10.
perbaikan berkelanjutan. Identifikasi area perbaikan yang sedang berlangsung setelah latihan sertifikasi audit eksternal berupa area peningkatan, KPI atau laporan bulanan, pengamatan karyawan. Dalam audit internal, berkala akan memberitahu apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Kemudian apakah sudah waktunya untuk mengubah proses atau sesuatu yang sudah tidak lama diikuti lagi? Nah, untuk itu, pada bab yang ke-10 ini, berfokus pada pentingnya identifikasi area perbaikan yang sedang berlangsung, yang mencakup sumber yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, rencana pelaksanaan yang seharusnya untuk mengimplementasikan perbaikan. Sekian materi presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata yang tidak pantas dan menyinggung perasaan teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.